Jadi kalau bicara tentang Kupang, Kupang itu ada yang bilang kota kasih ya. Memang Kupang itu tagline-nya kota kasih. Ya, Kupang ini sesungguhnya kota yang damai ya. Walaupun gersang tapi damai sebenarnya kota ini. Kota yang penuh dengan toleransi. Nyamanlah tinggal di kota ini. Halo semua, Kupang menyimpan banyak cerita dan budaya. Dari tenun, sei, sampai kebiasaan minum kopi Tugu Buaya. Selamat datang di Cangkir Kedua, kali ini kita berada di Kupang. Salah satu kebiasaan di sini ya, yaitu di sini orang-orang suka berpesta, suka goyang-goyang. Makanya lagu-lagu Timur lagi hits sekarang, karena memang orang sini suka ya, suka irama yang ngebeat, suka pesta. Kupang, dengan segenap suku dan adat yang melegenda, tak melupakan jati dirinya sebagai daerah dengan ragam budaya melimpah. Seperti tenun yang apik dan indah, yang tak bisa ditemukan di tempat lainnya. Di sini identitas kita tuh melalui motif. Suku mana motifnya seperti itu. Nah, jadi suku itu dikenal dari motif yang mereka pakai. Motif Timur, Rote, pokoknya semua suku lah. Satu suku tuh ada macam-macam ya, ratusan motifnya. Ini alor ya. Alor. Ini alor, sedangkan di dalamnya rote. Rote. Ada cerita suku keluarga mereka, ada hari susahnya, hari senangnya, hari bahagianya. Ya, banyak lah. Karena ini dari inovasi seseorang. Ini bukan ciptaan baru ya. Iya. Ini warisan. Turun Jadi menurun. waktu itu kan kita tidak tahu yang menciptakan motif itu Iya. orangnya seperti apa. Iya. Tetapi mereka bisa menceritakan keadaan mereka saat itu yang mereka alami. Belajar dari diri kita sendiri bahwa kita mulai mengenal tenun itu dari orang tua kami yang mana kami baru umur 8 tahun kelas 4 SD. Jadi bukan kasih mereka kerja, tetapi memperkenalkan. Di dalam mereka kenal, mereka bisa mencintai, rasa memiliki, dan mau melestarikan. Jadi ceritanya panjang begitu. Kita kasih kenal, untuk mereka kenal, dan mereka rasa mencintai. Kalau rasa mencintai berarti rasa memiliki sudah ada. Setelah rasa memiliki berarti mereka pasti mau melestarikan. Kupang, melegenda pula dengan kuliner khas dari timur Indonesia. NTT atau Kupang itu pasti dijanjikan bahwa pulang harus bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ya, sei. Tim Cangkir Kedua berkesempatan untuk mengunjungi serta melihat langsung proses pembuatan sei yang terkenal akan cita rasa yang khas. Ini prosesnya bagaimana Opa ini? Jadi ini lagi proses pengasapan. Pengasapan. Nah, ini kita harus tutup pakai daun kusambi ya, biar supaya aroma khas NTT itu bisa keluar. Nah, jadi daun kusambi itu bukan hanya menambah aroma, tapi sebagai indikator juga ketika daging matang atau belum, itu kita bisa tahu. Kalau dia masih mentah kayak gini, ini berarti daging belum matang. Belum matang gitu. Nah, kalau dia sudah mulai layu, itu tandanya kita harus balik dagingnya. Satu sisi sudah matang. Kalau dia sudah kering,
berarti harus diangkat Harus karena diangkat, ya? dagingnya sudah matang. Sudah matang. Nah, itu. Oh, sambil kita duduk dulu. Boleh. Siap, Opa. Oh ya, kita ngopi dulu. Loh, minum kopi Tugu Buaya juga, Opa? Oh iya, harus. Permisi, Opa. Ya. Oke. Siap. Mari ngopi-ngopi Iya, sambil kita siap, cerita. siap, Kita sebelum sebelum karyawan itu kerja, mereka Iya. pagi-pagi harus minum kopi. Harus minum kopi Biar juga, Opa. semangat. Baik. Atau kopinya tuh Tugu harus kopi Buaya. hitam, Kopi Tugu Buaya. Siap. Nikmat setiap saat, Opa. Iya. Oke. Kopinya enak ya. Enak, Opa. Sangat kental ini. Ini prosesnya itu awal itu daging dibersihkan, habis itu kita mulai iris tipis memanjang, habis itu kita marinasi dan kita tiris, kita marinasi selama 12 jam. 12 jam. Dari pagi jam 6 pagi, habis itu pengasapannya nanti sore jam 6. Proses marinasi 12 jam, proses pengasapan 2 jam. Jadi total 14 jam. Supaya bisa meresap itu tadi Iya. ya. dagingnya. Nah, itu baru kita bisa ketemu daging sih yang lembut, terus bumbunya tuh, garamnya tuh terasa semua. Ini sudah matang ini. Kelezatan yang didapat dari cerita panjang serta keunikan sejarah penemuan kuliner ini. Dicoba ambil. Jadi sejarah CI yang saya angkat ini budayanya orang Rote. Walaupun CI itu ada yang orang Timur juga bisa, orang Rote juga bisa. Tapi yang saya angkat, yang saya bawa adalah leluhur kami dari Rote, yaitu dulu sejarah CI ini. Kenapa mereka buat CI? Karena mereka itu gemar berburu. Waktu mereka dapat hasil buruan, contoh kalau 1 ekor, tapi kalau saat itu mereka lagi beruntung mereka dapat 5 ekor, mereka tidak mampu bawa sendiri. Untuk itu mereka ciptakanlah, awal mereka keluarkan tulang, kulit, sehingga bawahnya daging yang mentah. Tapi ternyata daging mentah itu masih berat. Berikut mereka coba lagi, mereka sudah keluarkan tulangnya, keluarkan kulitnya, mereka asap, mereka panggang dulu. Waktu mereka panggang, 1 orang mampu bawa pulang 5 ekor rusa, daging dari 5 ekor rusa. Karena proses mereka suka berburu sehingga bawa pulang itu untuk dia yang ringan, maka dari situlah mereka terbiasa untuk kalau setelah dapat hasil buruan, mereka buat CI untuk dibawa pulang. Nah, CI yang dulu awal mula mereka buat itu CI rusa. Tapi karena berjalannya waktu, daging rusa itu dilindungi, menjadi hewan yang dilindungi karena hampir punah. Mereka bergeser, mereka buat CI kerbau, daging seperti kerbau karena dulu banyak. Tapi habis itu kurang juga, jadi mereka buat CI sapi. Tak terkecuali melegendanya budaya ngopi di Kupang yang didominasi oleh kenikmatan kopi hitam beraroma Nusantara. Halo Bu, permisi. Mau pesen kopi Tugu Buaya 1 ya Bu ya? Iya. Setiap isapan dan tekukan cangkir kopi menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat Kupang dalam memupuk budaya secara turun-temurun. Dalam senyuman dan tawa, terselip harapan dan keinginan dari para pendahulu untuk setiap generasi yang akan datang. Melalui kacamata budaya, kuliner, dan kebiasaan, nikmati kopi yang melekat. Kupang melestarikan keindahan tiada tara.
Dari Kupang kita bisa melihat budaya dalam kehidupan sehari-hari, ditemani cangkir kopi Tugu Buaya. Inilah cangkir kedua. Kopi Tugu Buaya, nikmat setiap saat.